Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu puasa istimewa. Ya. Saking istimewanya, saya agak cepat, Nabi mengkhususkan kalimat khusus pada puasa di hari ke-9 ini. Ya. Diriwayatkan di hadis Muslim, kitabnya saya bawa, nomor hadis 1162. Saya agak cepat sedikit ya, nanti saya berikan rujukan di akhir TV untuk kajian lebih lengkapnya. Sudah? Hadis Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, menyampaikan, alhamdulillah, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa ya, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ini penting, nanti saya tuliskan, saya berikan tulisan sebentar ya. Redaksi hadisnya begini: Siyam yaum Arafah, ada yaumnya. Ingat ya, Siyam yaum Arafah. Suka agak keliru, sebagian orang mengatakan saum Arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan Siyam Arafah, puasa Arafah, Arafah itu menunjuk pada momentumnya ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman, ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi, misal karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu, misal saja ya. Maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Ya. Karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan, itu belum nyambung, waktunya berbeda. Dari segi penunaiannya, ini kaidah. Dan di sini sepakat, bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat, yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat, sekitaran Teluk, kemudian UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya nggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya? Taib. Itu pahalanya, Pak. Sehari aja, Bu. Sehari aja. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Plus menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Lumayan. Anda puasa sehari, dosa setahun gugur. Setahun, Pak. Yang hari ini aja belum tentu diampuni. Ini setahun. Masya Allah. Dia.
Dan yang paling menarik bahasanya, lihat cara menerjemahkannya ada sementara, mohon maaf yang keliru menerjemahkan. Ada yang mengatakan mengampuni dosa setahun berlalu dan setahunnya akan datang. Masya Allah kalau setahunnya akan datang sudah diampuni dosa, berbuat dosa aja. Itu ada sendal di depan bagus-bagus, ambil nanti. Ya, Masya Allah. Karena nggak dihukum, dan dia dihukum nggak dihitung. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Jadi menerjemahkannya, mengampuni dosa yang telah lalu setahun, dan menjaga orang ini tidak berbuat dosa untuk setahun yang akan datang. Artinya kalau ada orang, maaf ya, ada orang berpuasa Arafah, setelah puasa masih bisa berbuat dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, berarti puasanya gagal. Jelas ya, puasanya gagal. Misal setelah puasa Arafah berdusta, nah itu tanda pertama puasanya gagal, tidak bernilai. Ya cuma menahan lapar dan haus saja. Jelas sampai sini?